Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Baiklah teman-teman semua, kami dari grup 4 ingin sedikit menjelaskan tentang negara hukum. Negara hukum memiliki istilah Rechtsstaat atau the rule of law, yaitu negara yang menjalankan suatu tindakan berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Dan konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijelaskan atas dasar hukum yang adil dan baik. Dalam konsep negara hukum, ada hubungan antara yang diperintah atau yang memerintah. Yang diperintah biasanya disebut dengan governed, dan yang memerintah biasanya disebut dengan governor. Nah, governed dan governor dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Konsep dari negara hukum bahwa norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum. Jadi konsep dari negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi dan memenuhi tuntutan akal budi. Selanjutnya adalah unsur dari negara hukum. Yang pertama, hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga, pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keempat, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari negara hukum. Menurut ahli hukum dari Eropa kontinental Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum di antara lain adalah yang pertama, hak asasi manusia atau HAM, pemerintahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika. Trias politika adalah teori yang membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi dari eksekutif adalah sebagai eksekutor atau pelaksana. Fungsi legislatif adalah untuk membuat undang-undang, sedangkan fungsi dari yudikatif adalah sebagai lembaga pengawal serta pemantau jalannya roda pemerintahan dengan menjadikan hukum sebagai acuan. Yang ketiga adalah pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, yang dimana pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tidak boleh bertumpang tindih ataupun bertolak belakang. Dan yang terakhir adalah peradilan administrasi dalam perselisihan, yaitu peradilan untuk memutuskan berlakunya suatu aturan hukum pada suatu peristiwa yang berkaitan dengan adanya suatu perselisihan. B. Adapun dari kalangan ahli hukum Anglo-Saxon memberi ciri-ciri rule of law. Yang pertama, supremasi hukum. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum, baik rakyat biasa ataupun pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. C. Franz Magnus Suseno tahun 1997 mengemukakan adanya 5 ciri negara hukum sebagai salah satu ciri hakiki negara demokrasi. Yang pertama, fungsi kenegaraan.
dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. Yang kedua, undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting. Yang ketiga, badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. Yang keempat, terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara. Yang kelima, badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Bisa kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. A. 4 alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. 1. Kepastian hukum. 2. Tuntutan keperlakuan yang sama. 3. Legitimasi demokratis. Dan yang keempat, tuntutan akal budi. B. Ada beberapa unsur yang merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama yaitu adanya pengakuan bahwa rakyat maupun penguasa menghormati dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Diskusinya dan dihormatinya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum. Negara hukum dan HAM. Hukum yang berlaku di suatu negara adalah aspek penting untuk menciptakan kemakmuran. Dari pernyataan tersebut bermakna bahwa hukum dan hak asasi manusia adalah dua hal yang selalu akan terus berhubungan. Hukum selalu hadir sebagai batasan-batasan dan pembela hak asasi manusia. Hubungan hukum dan hak asasi manusia ini sangat berkaitan karena segala perilaku kehidupan manusia di suatu negara selalu berdasarkan kepada hukum tersebut. Lembaga penegak hukum. Yang pertama, ada kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga eksekutif yang tunduk pada presiden. Kehakiman adalah lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Advokat. Landasan hukum tentang advokat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 2003. Lapas. Lapas satu lembaga permasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 1995. Kepolisian. Lembaga kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 2002. Baik, saya akan menjelaskan tentang lembaga peradilan. Adalah lembaga yudikatif. Seperti yang kita ketahui, negara kita Indonesia memiliki 3 lembaga. Yang pertama adalah lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan. Yang pertama adalah MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yaitu lembaga peradilan tertinggi dari makna kemerdekaan Indonesia dan semua peradilan di Indonesia. Jadi, Mahkamah Agung ini adalah lembaga yang paling tinggi di negara menurut kekuasaan kehakiman. Dan dalam Mahkamah Agung ini diketuai oleh Hakim Agung. Yang kedua adalah MK atau Mahkamah Konstitusi. Adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan yang telah diatur dalam konstitusi dan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang diputuskannya bersifat final untuk penguji undang-undang. Memiliki kewajiban memberikan keputusan tentang pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai undang-undang dan bertugas menerima usulan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dari DPR. Nah, selanjutnya adalah KY. Komisi Yudisial
merupakan suatu lembaga yang bersifat mandiri dan wewenang dalam mengusulkan pengadilan hakim agung. Jadi, Komisi Yudisial ini adalah lembaga yudikatif yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan atau mengangkat hakim agung. Yang tadi sudah dijelaskan, hakim agung adalah ketua dari MA, Mahkamah Agung. Nah, KAI juga menegakkan keluhuran, kehormatan, martabat, dan perilaku hukum. Jadi, tugas-tugas dari Komisi Yudisial itu adalah melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Nah, selanjutnya adalah peradilan tinggi. Pengadilan yang mempunyai peran sebagai pihak yang menjaga jalannya peradilan di tingkat pertama. Yang kedua adalah pengadilan negeri, yaitu sebagai pihak yang memeriksa atau memutuskan perkara pidana di tingkat pertama. Selanjutnya adalah pengadilan agama, yaitu peradilan agama merupakan lembaga pengadilan yang ada di setiap daerah kabupatennya. Karena namanya ada pengadilan agama, jadi pengadilan agama itu adalah peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam. Misalnya, contoh masalah di perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan juga ekonomi syariah seperti itu. Baik, peradilan selanjutnya adalah pengadilan militer. Pengadilan militer adalah sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan dan menegakkan hukum di lingkungan angkatan bersenjata, yaitu militer. Nah, selanjutnya ada juga lembaga peradilan militer tinggi. Itu adalah pihak yang menyelesaikan atau memutuskan dan memeriksa perkara militer di tingkat banding. Selanjutnya, lembaga peradilan tata usaha negara adalah sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku dalam tata usaha negara. Selanjutnya adalah lembaga peradilan tinggi tata usaha negara, yaitu berperan memeriksa sengketa tata usaha di tingkat banding atau provinsi. Kali ini kita masuk kepada slide kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari presentasi yang membahas tentang negara hukum adalah negara hukum merupakan negara yang didasari atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan seluruh alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi lingkungan warga negara. Jadi, negara hukum adalah negara yang mementingkan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab yang akan dilaksanakan via WhatsApp. Menghindari ada pertanyaan yang terlewat, kita akan membagi sesi tanya jawab ini ke dalam 2 sesi. Sesi pertama akan menampung 5 pertanyaan dan sesi kedua akan menampung lagi 5 pertanyaan. Jadi, untuk yang bertanya hanya dibatasi sesi pertama 5 orang. Setelah itu akan kita jawab sesuai urutan bertanyanya, lalu akan dilanjut lagi dibuka sesi kedua pertanyaan dan akan dijawab sesuai urutannya sehingga penanya dapat mendapatkan jawaban yang sesuai dan jelas. Namun, ketika kami menjawab pertanyaan dari penanya, jika ada pihak yang merasa kurang tepat, kurang puas, boleh menambahkan atau menyanggah. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.